Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nirwana Rizkyani Marwan dari kelas B, mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah ceramah dengan tujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah keterampilan berbicara sebagai tugas pengganti ulangan akhir semester. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu banyak memberikan kita kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam, dan nikmat kesehatan. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke jalan yang terang benderang dan membawa kita ke jalan yang benar. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah ceramah yang bertema pentingnya sholat. Sholat merupakan tugas bagi setiap umat Islam yang ada di dunia ini. Juga merupakan tiang agama, seperti rumah yang tidak ada tiangnya, maka rumah itu akan roboh. Perintah sholat sendiri merupakan perintah yang disampaikan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini seperti yang dituangkan pada Al-Quran yang artinya, maka dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 103. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu pentingnya Rasulullah menegaskan kalau pembeda antara muslim dan kafir adalah sholat. Hal ini seperti tertuang dalam hadisnya yang artinya, dari Jabir radhiyallahu anhu, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, batasan antara seorang muslim dan kafir adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim. Sholat hukumnya wajib bagi setiap orang Islam yang telah memenuhi syarat, baik perempuan maupun laki-laki, terkecuali orang gila, anak kecil yang belum balik, dan wanita yang sedang haid atau nifas. Allah dan Rasulnya banyak memberitahu kita tentang pentingnya mendirikan sholat. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sholat adalah tiang agama. Analogi paling sederhana tentang sholat dalam agama Islam adalah sholat sebagai tiang sebuah bangunan bernama agama Islam. Apabila tiang itu rapuh atau roboh, maka bisa dipastikan bangunannya juga ikut roboh karena kehilangan penyangga. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman yang bunyinya, dan dirikanlah sholat, dan tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Jelas kita baca dalam ayat di atas bahwa Allah menggunakan kata perintah, yang mana kata perintah dalam Al-Quran mempunyai makna wajib dilakukan. Sholat di sisi lain juga mempunyai banyak keutamaan yang sangat besar. Dalam salah satu riwayat hadis, Rasulullah SAW bersabda, seandainya mereka tahu pahala sholat subuh dan asar, niscaya mereka akan mendatanginya meski dalam keadaan merangkak. Potongan hadis riwayat Imam Bukhari di atas memberi kejelasan akan keutamaan sholat. Dalam sholat subuh saja terdapat banyak keutamaan yang bisa kita raih. Salah satunya mendapatkan persaksian dari malaikat subuh. Begitu juga dalam sholat wajib yang lain, Allah menawarkan pada hambanya banyak sekali pahala. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat dalam aplikasinya tidak hanya menjadi sekedar kewajiban yang harus ditunaikan, tapi lebih dari itu. Sholat merupakan bukti iman seseorang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak manusia sekarang yang meninggalkan sholat tanpa ada rasa sesal dalam hatinya? Berapa banyak anak muda sekarang yang mudah meninggalkan sholat subuh hanya karena menonton bola semalaman? Berapa banyak juga pekerja yang meninggalkan sholat hanya demi pekerjaannya? Pertanyaan-pertanyaan tadi sudah seharusnya kita jawab dengan membuktikan bahwa kita tidak seperti itu. Dalam hadis sahih diriwayatkan bahwa yang membedakan antara seorang mukmin dengan kafir adalah sholat. Lantas bagaimana nasib orang yang tadi? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'un tentang orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Ayat itu berbunyi yang artinya, maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya,
Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati orang-orang yang lalai dalam sholatnya dengan kalimat celaka. Kalimat celaka ini biasanya juga Allah pakai untuk mensifati orang kafir dan munafik. Berarti dengan kata lain, orang yang lalai terhadap sholatnya bisa disejajarkan dengan orang kafir dan munafik. Maka tidak heran dalam hadis Nabi Muhammad di atas dijelaskan bahwa yang menjadi pembeda antara mukmin dengan kafir adalah sholatnya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dalam hadisnya tentang keutamaan sholat, maka kita sebagai umatnya hendaknya melakukan sholat wajib 5 waktu ini dengan penuh dengan hati yang lapang, penuh dengan kesyukuran, keikhlasan, dan keistiqomahan sehingga kita bisa terhindar dari golongan orang-orang yang lalai dari sholatnya. Selain itu, hukum dari meninggalkan sholat adalah dosa. Adapun dosa-dosa dari meninggalkan sholat yang pertama yaitu 1 kali meninggalkan sholat subuh, dosanya itu sama saja seperti masuk neraka selama di akhirat. Itu baru di akhirat. Bahkan sama saja masuk neraka selama 6.000 tahun di dunia. Yang kedua, 1 kali meninggalkan sholat zuhur, dosanya itu sama saja seperti membunuh 1.000 umat Islam. Yang ketiga, 1 kali meninggalkan sholat asar, dosanya itu sama saja seperti menghancurkan Ka'bah. Yang keempat, 1 kali meninggalkan sholat maghrib, dosanya itu sama saja seperti berzina dengan orang tua kita sendiri. Dan yang terakhir, 1 kali meninggalkan sholat isya, dosanya itu sama saja seperti selama hidupnya dan apa saja yang dilakukan di dunia ini tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita semua selalu menjaga sholat kita ya. Adapun keutamaan dari sholat 5 waktu yang pertama yaitu sholat berjamaah 27 derajat lebih baik. Dari Abdullah ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat berjamaah lebih utama 27 derajat daripada sholat sendirian. Hadis riwayat Bukhari. Keutamaan yang kedua yaitu pergi ke masjid untuk sholat wajib akan mendapatkan pahala yang besar. Pahala akan dihitung berdasarkan jarak yang ditempuh. Demikian mereka yang menunggu sholat 5 waktu dari satu ke lainnya dengan ibadah akan diganjar pahala. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia paling besar pahalanya dalam sholat adalah yang paling jauh perjalanannya. Lalu yang selanjutnya, dan seseorang yang menunggu sholat hingga melakukannya bersama imam lebih besar pahalanya daripada yang melakukannya kemudian tidur. Dan dalam satu periwayatan Abu Quraib disebutkan hingga dia tunaikan sholat bersama imam secara berjamaah. Keutamaan yang ketiga yaitu disiapkan tempat di surga. Barang siapa pergi ke masjid pada awal dan akhir siang, maka Allah akan menyiapkan baginya tempat dan hidangan di surga setiap kali dia pergi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keutamaan sholat yang keempat yaitu sholat berjamaah mengangkat derajat seseorang hamba dan menghapus dosa-dosa. Barang siapa yang bersuci di rumahnya lalu dia berjalan menuju salah satu dari rumah Allah yaitu masjid untuk menunaikan kewajiban yang telah Allah wajibkan, maka salah satu langkah kakinya akan menghapuskan dosa dan langkah kaki lainnya akan meninggalkan derajatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Keutamaan sholat yang kelima yaitu sholat pada awal waktu jadi amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, aku bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan apakah yang paling dicintai Allah? Beliau menjawab, sholat awal waktu. Keutamaan sholat yang keenam yaitu masuk pintu surga. Banyak menegakkan sholat, maka dia dipanggil dari pintu sholat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berinfak untuk keluarganya di jalan Allah, dia akan dipanggil di surga. Wahai hamba Allah ini adalah kebaikan. Dan barang siapa dari ahli sholat, maka dia akan dipanggil dari pintu sholat. Keutamaan sholat yang ketujuh yaitu
laki-laki yang terpaut dengan masjid dinaungi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 7 golongan yang akan dinaungi Allah Subhanahu wa taala dengan naungannya pada hari yang tak ada naungan kecuali miliknya, yaitu diantaranya Muslim yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keutamaan salat yang ke-8 yaitu salat menjadi cahaya di dunia dan di akhirat. Kesucian itu separuh dari iman. Ucapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, memenuhi timbangan. Ucapan yang subhanallah, maha suci Allah, dan alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Keduanya memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Malik al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Keutamaan salat yang ke-9 yaitu didoakan malaikat. Malaikat akan mendoakan seseorang dari kalian selama berada di tempat sholatnya dan belum berhadas. Malaikat berkata, "Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia." Dan keutamaan sholat yang terakhir atau yang ke-10 yaitu pintu surga adalah sholat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, kunci surga adalah sholat dan kunci sholat adalah wudhu. Hadis riwayat Tirmidzi. Baik, demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan berkenan di hati kita semua, dan jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan saya.